Hai seluruh, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Mamang Story. Sosok Wewe Gombel sudah tak asing kita dengar. Sejak kecil orang tua kita sering menyebut nama hantu tersebut, yang bertujuan agar kita takut bermain ketika sore hari. Memang, sosok ini dikenal sering menculik anak-anak nakal yang bermain saat waktu hampir maghrib. Sosok ini digambarkan memiliki postur tubuh yang tinggi, buah dada mencuntai seperti pepaya, memiliki kuku yang panjang, dan berpenampilan semerawutan. Perawakan sosok hantu tersebut membuat semua anak menjadi takut diculik olehnya. Beberapa bulan yang lalu, Mamang sempat bahas alur cerita secara garis besarnya seluruh dari film Marnie The Story of Wewe Gombel. Nah, di video kali ini, Mamang akan bahas film ini lagi, namun secara lengkapnya ya seluruh. Sebelum ke videonya, Mamang mau kasih informasi penting nih seluruh. Bagi kalian yang bingung mau liburan kemana akhir tahun ini, yuk mending umroh bersama Mamang di program umroh akhir tahun Hikayatuna. Cuman 29,5 juta, kamu bisa beribadah dengan nikmat loh, dan mengunjungi situs bersejarah serta jalan-jalan di kota Mekah dan Madinah yang begitu indah. Tenang seluruh, semua fasilitas sudah all in tanpa adanya embel-embel biaya tambahan. Bingung mau liburan kemana? Mending ikut program umroh liburan akhir tahun bersama kami, cuman 29,5 juta. Kamu bisa beribadah dan keliling kota Makkah dan Madinah yang indah selama 12 hari dengan tour leader yang ramah dan profesional. Semua fasilitas sudah all in. Tunggu apa lagi? Pendaftar sekarang juga. Umroh di Travel Hikayatuna, aman, nyaman, dan terpercaya. Yuk langsung aja cek akun Instagramnya ya seluruh @hikayatuna_id. Segera penuhi panggilan Allah. Hayu, luncur. Film ini dibuka pada waktu maghrib di tahun 1977. Terlihat ada seorang ibu bernama Darmiati tengah sholat maghrib bersama anak laki-lakinya yang bernama Badri. Setelah selesai sholat, mereka mendengar suara keributan warga di luar rumah. Ternyata di petang itu ada seorang perempuan bernama Marnie sedang diarak oleh para warga ke sebuah pohon yang sangat besar. Terlihat Marnie dipisahkan dengan anak kandungnya. Lalu kemudian Marnie digantung hingga akhirnya ia pun tewas. Dan film Marnie The Story of Wewe Gombel dimulai. Film berpindah ke tahun 2024. Cerita berfokus kepada sebuah keluarga kecil terdiri dari ibu bernama Rahayu beserta dua anaknya yaitu Anissa dan juga satu anak spesial atau berkebutuhan khusus yaitu Aan. Di awal film terlihat mereka tengah akan pindah dari kota ke desa terpencil karena Rahayu baru saja bercerai dengan suaminya. Ia ingin mulai hidup baru dengan menetap di sebuah desa. Saat di pertengahan jalan, mobil yang Rahayu tumpangi mengalami mogok. Rahayu tampak memarahi supir itu atas kendala yang terjadi. Dari sini kita bisa mengetahui Rahayu memiliki watak yang galak. Beruntung tidak lama kemudian, Bapak Lurah datang menghampiri mereka
Namanya adalah Pak Badri. Dia adalah sosok anak laki-laki di awal film tadi. Sekarang dia sudah tua, bahkan menjadi lurah. Perlu diketahui, Rahayu serta anak-anaknya akan menyewa rumah milik Pak Badri untuk tempat tinggal di desa ini. Rahayu serta anak-anaknya kemudian melanjutkan perjalanan dengan mobilnya Pak Badri. Terlihat rumah yang akan mereka sewa sangatlah besar dan begitu luas. Dulu, Pak Badri serta istrinya tinggal di rumah ini. Tetapi sekarang mereka pindah ke rumah lebih kecil. Alasannya karena istri Pak Badri sudah tua, mengaku lelah harus membersihkan rumah sebesar ini. Rahayu bersyukur dapat tempat tinggal besar dengan harga yang murah, sehingga ia bisa menghemat uang tabungannya. Walaupun dari luar terlihat menyeramkan, tetapi Rahayu berusaha berpikir positif dan merasa rumah itu bagus dan nyaman untuk ditinggali. Berbeda dengan anaknya Nisa, sejak awal masuk ke dalam rumah itu, ia langsung merasakan keanehan, terutama suasana di dalam kamarnya. Terlihat ada sebuah jimat tergantung di sana. Lalu Nisa mendengar sesuatu di dalam lemari. Nisa mengunci lemari itu karena mengetahui adiknya si kecil Aan sedang bersembunyi di sana. Beberapa jam kemudian, setelah membereskan barang-barang, Nisa video call bersama Poppy, sahabatnya. Ia mengaku bersedih harus pindah dari kota ke desa terpencil ini. Poppy berniat akan mengunjung ke rumah baru Nisa, tetapi sekarang ia masih sibuk mengurus barang endorsannya karena ia merupakan seorang influencer. Saat tengah seru video call bersama Poppy, Nisa salah fokus dengan sebuah lubang besar di atas atap kamarnya. Hari menjelang malam, saat waktu maghrib, Nisa segera melakukan sembahyang. Setelah itu, ia mendengar suara pada lemari baju. Kunciin ya. Nisa pikir itulah adiknya si kecil Aan yang sedang bersembunyi lagi. Tetapi ternyata sang adik ada di belakangnya. Nisa beserta keluarganya lalu berkumpul untuk makan malam. Rahayu terus saja bekerja membuat desain batik karena ia butuh banyak biaya untuk menghidupi kedua anaknya serta membayar hutang cicilan. Pada saat makan malam, tiba-tiba Aan berteriak ketakutan sambil menunjuk ke arah pojok ruangan. Ia sampai menyenggol piring hingga jatuh dan pecah. Hal itu pun membuat Rahayu seketika marah. Keesokan harinya, Nisa dan Aan pergi ke warung dengan berjalan mengelilingi kampung. Pada saat itu, Nisa memakai celana pendek. Lalu ia dijahili oleh para pemuda yang sedang nongkrong. Mereka berkomentar dengan celana pendek yang dikenakan oleh Nisa. Nisa pun diperingati agar hati-hati, takutnya diperkaos. Merasa dilecehkan secara verbal, Nisa pun kemudian melawan para pemuda itu. Untungnya datang seorang pria bernama Tama yang menolong Nisa dari pukulan para pemuda mesum itu. Ternyata Tama adalah anak Pak Lurah, sehingga para pemuda tadi seketika pergi karena merasa takut. Nisa pun sangat berterima kasih atas bantuan Tama. Lalu ia lanjut menuju warung untuk berbelanja. Sesampainya, Nisa sedikit basa-basi dengan ibu penjaga warung. Lalu ia merasa heran karena melihat jimat yang sama tergantung di warung tersebut. Ternyata semua warga di desa ini menggantungkan jimat itu di rumahnya masing-masing. Dipercaya jimat itu dapat menolak bala serta penangkal bagi makhluk halus masuk ke dalam rumah. Tetapi Rahayu malah membakar semua jimat-jimat yang ada di dalam rumah Pak Badri. Ia pikir itu adalah barang-barang yang tidak berguna lagi.
Adegan beralih kepada Nisa dan juga Aan yang sedang bermain di dekat air terjun. Saat Nisa video call bersama Poppy, tanpa disadari, Aan kemudian bermain bersama orang gila di desa ini. Namanya adalah Irma. Di saat itu, Aan diberi jimat penangkal makhluk halus. Tapi tak lama Nisa datang, kemudian memarahi Aan agar tidak bermain dengan orang yang tidak dikenal. Lalu ia pun melempar jimat penangkal setan itu. Saat waktu maghrib, semua orang tua menyuruh anak-anaknya untuk segera masuk ke dalam rumah. Karena warga di desa ini sangat mempercayai dengan kehadiran sosok Wewe Gombel. Dipercaya anak-anak yang berkeliaran pada waktu maghrib akan diculik oleh sosok hantu itu. Di rumahnya, Nisa pun melaksanakan sholat maghrib. Begitu pula dengan Tama, ia sholat di musola. Namun ketika itu, mereka berdua sama-sama mendapatkan gangguan dari sosok Wewe Gombel. Di mana Slur, Nisa melihat seorang bayi terbungkus kain dan seketika bayi itu terbang lalu menghilang masuk ke lubang atas atap kamarnya. Sementara Tama, dia mendengar suara Wewe Gombel tertawa. Tama berusaha untuk tidak takut karena ia percaya derajatnya lebih tinggi daripada setan. Lalu seketika Wewe Gombel ada di hadapannya. Tama segera membaca doa. Lalu seketika sosok seram itu pun pergi. Malam semakin larut. Aan bermain sendirian saat itu. Ia pun terus dihantui oleh sosok Wewe Gombel. Assalamualaikum. Mungkin karena Aan sendirian dan tidak diperhatikan oleh Rahayu yang selalu sibuk bekerja, maka Wewe Gombel itu tertarik kepadanya. Aan, kenapa? Ngapain di luar? Masuk yuk. Semenjak itulah, sosok Wewe Gombel mulai menghantui rumah itu. Ia mengincar sosok Aan. Aan pun selalu menuju ke arah pojok rumah Slur sambil merasakan ketakutan. Lalu, ketika Nisa membacakan Aan dongeng sebelum tidur, tiba-tiba ceritanya berubah menjadi kisah Wewe Gombel. Lalu Kancil menyaksikan seorang perempuan yang diarak oleh para penduduk desa. Perempuan itu berjanji akan kembali untuk membalas dendam dan... Teror tak berhenti sampai di situ. Setelah menidurkan Aan, Nisa mendengar suara mesin jahit. Terlihat Rahayu menjahit kain dalam keadaan tertidur. Lalu Nisa pun menyadarkan ibunya itu. Keesokan harinya, terjadi lagi keributan di dalam rumah itu karena Aan mencoret-coret gambar batik buatan ibunya, yang mana itu adalah pesanan dari pelanggan. Nisa menyarankan daripada digambar, lebih baik batik itu dicetak oleh printer. Namun masalahnya, ibu tak mempunyai mesin printer itu. Lalu, Nisa berinisiatif pergi ke rumah Pak Lurah untuk meminta bantuan kepada Tama agar diantar ke kota untuk membeli mesin printer. Di perjalanan, ia pun melihat Irma sedang diganggu oleh para pemuda desa. Nisa kemudian menolongnya. Di saat itu, Irma merasa senang karena Nisa telah baik kepadanya. Irma kemudian mengikuti Nisa dari arah belakang. Kemudian,
Nisa melihat sebuah pohon yang teramat sangat besar. Tiba-tiba, Irma, perempuan gila itu, datang menghampiri Nisa. Saat itu, Irma berniat ingin memberikan jimat kepada Nisa. Namun Nisa malah memukul Irma karena berpikir akan menyerangnya. Lalu tak lama datanglah Tama, melerai mereka berdua. Kemudian setelah itu, Irma pun langsung pergi. Sesampainya, Nisa bertemu dengan Ibu Lurah. Tama bercerita jika di perjalanan tadi, Nisa sempat diganggu oleh Irma. Ibu Lurah menjelaskan saat dulu Irma pernah diculik oleh Wewe Gombel, sehingga sekarang ia menjadi gila. Setelah urusannya selesai, Nisa segera pulang ke rumah lagi dengan diantarkan oleh Tama. Tama pun mulai menaruh hati kepada Nisa saat itu. Sesampainya di rumah, Nisa melihat Aan sedang duduk di depan rumah. Ternyata Aan sedang dihukum oleh Rahayu karena siang tadi Aan mengacak-acak serta menghancurkan pekerjaannya. Rahayu ingin memberikan Aan pelajaran dan menyuruh Nisa tidak membawanya masuk ke dalam rumah. Nisa kemudian disibukkan dengan menyiapkan makan untuk makan malam. Lalu tak lama terdengar ada ketukan pintu. Ternyata itu kurir yang akan mengantar pesanan ibunya. Namun saat itu, Nisa melihat Aan sudah tidak ada di luar rumah. Nisa pun bertanya kepada kurir itu, apakah ia melihat sosok anak laki-laki. Namun, sejak awal datang, kurir itu tidak melihat Aan. Nisa segera berlari keluar dari rumah, berusaha mencari Aan. Namun, ia tak kunjung menemukannya. Mulai saat itu, Aan menghilang. Nisa dan Rahayu pun datang ke rumah Pak Lurah untuk melaporkan hal ini. Kemudian, Pak Lurah merasa curiga jika Aan itu menghilang karena diculik oleh Wewe Gombel. Jadi Slur, semuanya berawal saat 47 tahun yang lalu. Di tahun 1977, di desa ini ada seorang penjual jamu cantik yang bernama Marni. Dulu, saat Pak Badri masih kecil, ia selalu beli jamu Pak Marni. Tidak jarang, Marni memberikan jamunya secara gratis kepada Pak Badri. Hal itu pun membuat keluarga Pak Badri merasa senang kepada sosok Marni. Marni memiliki paras yang sangat cantik, tetapi karena kecantikannya, ia kerap diganggu oleh para pria mesum. Salah satunya adalah Pak Judo, bapaknya Pak Badri. Hingga akhirnya, saat Marni dalam perjalanan pulang, ia diganggu di dalam hutan. Marni sempat melawan dengan memukul para pria bejat itu dengan botol jamunya. Namun apa daya, Marni hanya seorang wanita biasa. Ia kalah berhadapan dengan banyak lelaki perkasa. Akhirnya, Marni diperkaos secara ramai-ramai. Akibat kejadian itu, Marni jadi hamil. Hamil anaknya Bram, alias Brame-Rame. Entah siapa bapak dari anak itu, karena ia diperkaos secara bergilir. Marni akhirnya jadi gila. Ia selalu diganggu oleh anak-anak desa. Singkat cerita, 9 bulan pun berlalu. Marni melahirkan sendiri di dalam hutan. Bahkan, ia memotong ari-ari bayinya dengan cara digigit oleh dirinya sendiri. Setelah anaknya lahir, Marni pun membalaskan dendamnya.
ia mendatangi satu persatu orang yang telah memperkaosnya, lalu membunuh mereka dengan sangat tragis. Suatu hari, semua orang menjauhi Marni yang terlihat sudah gila. Hanya satu orang yang baik kepadanya, yaitu Ibu Darmiati, ibunya Pak Badri. Ibu Darmiati berniat ingin mengasuh anaknya Marni karena merasa kasihan jarang diberi makan. Marni kemudian memberitahukan sesuatu kepada Ibu Darmiati jika suaminya, yaitu Pak Judo, adalah salah satu orang yang telah memperkaosnya. Mendengar itu, Darmiati seolah tak percaya. Ia yang awalnya ingin membantu Marni malah jadi merasa benci karena ia tak rela suaminya berselingkuh dengan Marni. Kebetulan, di saat itu, kejahatan Marni pun mulai diketahui oleh warga kampung. Akhirnya, ia diarak oleh warga. Tak ada satupun orang yang menolongnya, termasuk Ibu Darmiati, karena ia merasa kecewa suaminya telah berselingkuh dengannya. Marni berusaha melawan sampai membuat banyak orang terluka. Lalu Marni diseret ke dalam hutan untuk diberi hukuman. Kalian akan merasakan apa yang saya rasakan. Para warga sudah gelap mata. Marni pun digantung pada sebuah pohon besar yang ada di hutan itu. Sebelum mati, Marni berjanji akan membuat mereka semua merasakan pedihnya kehilangan seorang anak. Dan adegan ini pun sudah kita saksikan di awal film tadi. Setelah kejadian itu, anak Marni pun diurus oleh Ibu Darmiati sebagai rasa tanggung jawabnya. Namun sayang, anak itu pun tak dapat hidup lebih lama. Ia hanya mampu bertahan selama 1 minggu sulur karena kondisinya yang sangat lemah, kekurangan asupan gizi semenjak dilahirkan. Setelah mati, Marni pun menepati janjinya. Dia akan menculik anak-anak yang bermain di luar rumah ketika waktu maghrib. Terlebih lagi, anak-anak yang dicampakkan oleh orang tuanya. Ketika itu, Marni pun siap datang untuk menjadi ibu yang tulus bagi anak tersebut. Nisa seketika marah kepada ibunya karena telah mencampakkan Aan. Andai saja ibu tidak selalu sibuk bekerja dan memberikan sedikit perhatian kepada Aan, pasti Aan tidak akan diculik oleh Wewe Gombel. Nisa kemudian bertanya, apakah anak yang diculik oleh Wewe Gombel bisa kembali lagi? Pak Lurah menjawab, kebanyakan anak tidak dapat kembali, namun ada beberapa yang berhasil selamat, tetapi ditemukan dalam keadaan mengalami gangguan jiwa. Contohnya seperti tokoh Irma. Dan dia adalah anak terakhir di desa ini yang diculik oleh Wewe Gombel. Tetapi Nisa merasa yakin pasti ada cara untuk menemukan Aan. Keesokan harinya semua warga ikut membantu mencari Aan yang hilang. Namun sayang Aan belum dapat ditemukan juga. Di tengah-tengah keramaian warga, Nisa melihat sosok Marni di sana. Lalu seketika ia pingsan. Kemudian Nisa membuka matanya, dan tiba-tiba ia sudah berada di pohon besar itu. Di sana ia melihat Aan tengah dipeluk oleh Wewe Gombel, serta banyak anak-anak korban penculikan sosok Wewe Gombel. Sesadarnya, Nisa ternyata sudah terbaring di puskesmas.
Ibu khawatir karena semalam Nisa pingsan secara tiba-tiba. Ibu minta maaf. Ia baru sadar selama ini terlalu keras kepada Nisa dan Aan. Ibu tidak mau sampai kehilangan Nisa juga. Sejak saat itu, hubungan Nisa dan ibunya jadi membaik. Mereka bersama-sama berusaha mencari Aan. Selama beberapa hari, Aan menghilang. Nisa selalu datang ke pohon besar itu, sarangnya Wewe Gombel. Ia berharap Wewe Gombel mengembalikan adiknya. Irma selalu datang ke rumah Nisa untuk memberikan jimat. Namun Nisa yang pikirannya sedang ruwet malah bersikap kasar lalu menginjak-injak jimat tersebut. Suatu malam, Nisa mendatangi pohon besar itu lagi. Sosok Wewe Gombel datang dari atas menghampiri Nisa. Beruntung Tama datang, lalu ia membacakan doa-doa. Membuat Wewe Gombel itu seketika pergi. Tama pun memberikan usulan kepada bapaknya untuk menebang pohon besar tempat Wewe Gombel bersemayam supaya Aan dapat ditemukan. Namun Pak Lurah menjawab, jika saat dulu pohon itu sudah beberapa kali dicoba untuk ditebang. Namun anehnya pohon itu tetap berdiri kokoh. Orang yang mencoba menebang pohon itu besoknya langsung ditemukan sakit-sakit atau bahkan tewas mengenaskan. Setelah Aan hilang, Nisa melihat ibunya menjadi rajin sholat. Mungkin ibunya sadar jika selama ini ia telah mencampakkan Aan dan berusaha untuk memperbaiki diri. Hingga pada suatu hari, saat ibu baru saja selesai sholat, dia mendengarkan suara ketukan pintu. Ibu melihat Aan telah kembali. Ibu segera memeluknya karena senang anaknya sudah pulang. Keesokan harinya, Tama datang mendoakan Aan yang baru saja kembali setelah diculik oleh Wewe Gombel. Mereka berharap Aan baik-baik saja ke depannya. Siang itu, Nisa yang baru pulang sekolah baru mengetahui jika Aan sudah kembali, lalu segera memeluknya. Siang harinya, ibu meminta tolong Nisa untuk menggantungkan jimat-jimat di sekeliling rumah ini, agar Wewe Gombel tak dapat masuk ke dalam rumah. Saat Nisa memegang jimat itu, seketika tangannya terasa sakit. Lalu Nisa pergi ke warung untuk membeli beberapa rempah-rempah, karena ia akan membuat jamu untuk Aan. Di saat itu, waktu hampir maghrib. Saat azan berkumandang, seketika Nisa merasakan kesakitan. Setelah Aan kembali ke rumah, mulai muncul banyak kejadian aneh. Ternyata, sosok Wewe Gombel masih terus mengikuti Aan. Sosok itu pun sering merasuki tubuh Nisa. Ibu pun sering melihat Nisa bertingkah laku aneh, di mana ia memaksa ingin menyuapi Aan. Lalu, pada suatu malam, ibu memergoki mereka bermain sampai tengah malam. Rasanya Nisa tidak sama seperti dulu lagi. Bu, kenapa sih kok berisik banget? Suatu pagi, di hari itu Rahayu bangun kesiangan. Ia melihat Aan sudah dimandikan oleh Nisa. Kemudian Nisa akan membuat sarapan, setelah itu mengajak Aan pergi jalan-jalan. Rahayu lalu datang. Ia meminta Nisa untuk diam saja. Biarkan hari ini ia memasak sarapan untuk mereka. Nisa lalu berkata, "Kok tumben? Biasanya Rahayu gak mau mengurus anak-anaknya." Mendengar hal itu, Rahayu pikir Anissa masih marah kepadanya. Padahal sebenarnya ia tengah kerasukan oleh Wewe Gombel. Di hari ini, Poppy, sahabatnya Nisa, datang ke desa tersebut. Dia akan menginap selama beberapa hari.
Ternyata Poppy seorang anak IndiHome. Saat baru saja memasuki rumah, Poppy bisa melihat berbagai hantu penunggu rumah ini. Poppy menyarankan agar Nisa waspada dengan satu sosok hantu yang selalu mendekati Aan, yaitu sosok Wewe Gombel. Kemudian, Poppy bermain robot mainan dengan Aan. Welcome tidak suka jika Aan dekat-dekat dengan orang lain, lalu mengajak Aan untuk pergi. Setelah itu, Nisa mempersilahkan Poppy untuk tidur di dalam kamarnya, sementara ia akan tidur di kamar Aan karena ia sudah sangat rindu tidur bersama dengan adiknya itu. Poppy lalu istirahat berbaring di atas kasur. Lalu ia melihat rambut menjuntai panjang dari lubang atap kamar. Poppy meminta agar hantu itu tidak mengganggunya karena ia sedang lelah baru saja sampai dari kota. Tiba-tiba, Wewe Gombel datang membekam wajah Poppy dengan bantal. Terlihat wajah serta badannya bolong lalu mengeluarkan lendir. Poppy segera menempelkan jimat kepada Wewe Gombel itu, hingga akhirnya sosok seram itu pun menghilang. Ternyata, keselamatan Poppy itu tidak lepas dari bantuan jin kodamnya sendiri. Keesokan harinya, Nisa, Aan, dan Poppy main di air terjun. Poppy merasa ada yang berubah dari sikap Nisa. Namun, Nisa tak menyadari akan hal itu. Tetapi, ibunya pun berkata hal yang sama seperti Poppy. Belakangan ini, Nisa hanya merasa seperti hampa, seperti tidak bisa mengendalikan dirinya, dan melakukan kegiatan yang tidak ia inginkan, seperti tidak bisa mengendalikan dirinya. Poppy bertanya sejak kapan Nisa merasakan hal itu. Nisa menjawab setelah Aan kembali ke rumah. Lalu Aan berteriak, ia ingin bertemu dengan ibunya. Lantas mereka segera pulang karena mengira jika Aan rindu kepada Rahayu. Di depan rumah, Poppy bertemu dengan Irma, yang mana ingin memberikan jimat karena ada sesuatu jahat di dalam rumah Nisa. Tanpa sengaja, Poppy memegang bahu Irma dan seketika ia dapat melihat masa lalunya. Saat kecil, Irma pernah diculik oleh Wewe Gombel. Kemudian Poppy masuk ke dalam rumah. Ia mendengar Aan berbicara sendirian di dalam kamarnya. Nisa segera menghampiri Aan. Namun seketika pintu kamar tertutup. Saat pintu dibuka, terlihat Nisa sudah kerasukan Wewe Gombel sedang menggendong Aan. Malam harinya, mereka berkumpul di meja makan. Saat itu, Poppy membawa sebuah jimat. Hal itu pun berhasil membuat Wewe Gombel di dalam tubuh Nisa bereaksi. Nisa yang tak kuat lalu berdalih akan membuatkan Aan segelas susu di dapur. Sementara itu, ibu mendengar suara ketukan pintu. Ternyata ada Pak Lurah datang bersama dengan Tama. Pak Lurah mengajak Bu Rahayu untuk ikut gotong royong membersihkan halaman pohon tua. Sementara itu, Poppy menyusuli Nisa ke dapur. Dia sudah tahu Wewe Gombel mengendalikan tubuh Nisa. Lalu ia mengeluarkan jimatnya yang mana merupakan sebuah keris berukuran kecil. Wewe Gombel tampak marah, lalu ia pun segera menyerang Poppy. Poppy diterjang sampai tubuhnya terbaring di lantai. Nisa akan menusuk Poppy. Dengan sekuat tenaga, Poppy menahannya dan nahas lengannya terbesit hingga terluka. Lalu Poppy berlari ke meja makan, sementara Nisa terus mengejarnya. Keributan itu pun terdengar oleh Pak Badri dan juga Tama. Tama segera menangani Nisa. Ia membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Namun, kekuatan Wewe Gombel itu sangatlah besar, sehingga Tama terpental ke arah tembok. Saat itu, Nisa berdiri di meja makan. Lalu ia pun berteriak. Yang kemudian, Wewe Gombel itu keluar dari tubuh Nisa. Wewe Gombel langsung menyerang Tama yang sedang lemah. Mereka pun berduel di sana.
Tama berhasil memotong kaki hantu itu. Tetapi secara mengerikan kakinya tumbuh lagi. Perkelahian mereka pun terus berlanjut. Beruntung Poppy datang, lalu meletakkan jimatnya di kening Wewe Gombel itu. Sehingga akhirnya sosok seram itu pun pergi. Setelah kejadian itu, mereka mengikat tubuh Nisa untuk antisipasi jika ia kerasukan lagi. Dan benar saja, Wewe Gombel itu masih ada di tubuh Nisa. Tangan ibu pun seketika digigit sampai berdarah. Lalu Poppy segera menempelkan jimatnya lagi. Namun saat itu, Poppy berhasil terlabui. Sehingga Nisa melawan dan terbebas dari ikatan. Setelah itu Nisa lompat, menggigit leher Pak Badri. Karena Wewe Gombel merasa geram, bapaknya Pak Badri, yaitu Pak Judo, adalah salah satu orang yang telah memperkawasnya saat dulu. Wewe Gombel terus mengejar Aan, yang mana sekarang Aan tengah sembunyi bersama dengan Rahayu. Nisa memaksa ingin masuk untuk mengambil Aan, sampai-sampai membenturkan kepalanya kepada pintu itu. Kemudian Irma pun datang, lalu melempar biji-bijian yang membuat Wewe Gombel merasa panas. Mereka pun bertarung di lorong rumah. Hingga akhirnya mereka berdua sama-sama jatuh dari lantai atas. Sementara itu, Aan berteriak ingin bertemu dengan ibunya. Padahal sang ibu, yaitu Rahayu, ada di hadapannya. Tetapi, ibu yang Aan maksud adalah Wewe Gombel. Badan Rahayu seketika terpental. Kemudian Wewe Gombel datang. Lalu ia pun membawa Aan pergi. Rahayu memohon agar melepaskan Aan. Rahayu mengetahui Wewe Gombel itu namanya adalah Marni. Ia sangat mengetahui bagaimana kisah kelam dari Marni. Rahayu mengaku, walaupun ia terlihat jahat, tetapi sebenarnya ia sangat berkorban demi menjadi ibu yang baik. Rahayu kemudian mengaku jika dirinya salah dan telah menjadi ibu yang jahat untuk anak-anaknya. Lalu, Marni berubah menjadi wujud yang cantik. Ia pun memeluk Rahayu. Tetapi, itu hanyalah tipuan semata. Tiba-tiba, Marni menusuk dada Rahayu dengan kuku tangannya yang tajam, hingga jantung Rahayu akhirnya tercabut. Di malam itu, Rahayu pun tewas secara mengenaskan. Sesadarnya dari pingsan, akibat terjatuh dari lantai atas, Nisa kemudian melihat Aan digondol Wewe Gombel, lalu seketika mereka menghilang. Keesokan harinya, Rahayu dikuburkan di desa itu. Nisa berjanji kepada ibunya akan menemukan Aan kembali, karena ia yakin Aan masih ada di luaran sana. Lalu, di kuburan desa itu, terdapat sebuah makam yang dilindungi sebuah tenda. Lalu terdapat sajen di sebelahnya, yang ternyata itu adalah makam dari anaknya Marni yang mati ketika masih bayi. Kemudian Poppy bercerita jika kemarin ia tak sengaja memegang bahu Irma dan melihat masa lalunya diculik oleh Wewe Gombel. Ia dibawa ke sebuah tempat, tetapi ia tidak tahu tempat itu ada di mana dan mungkin Aan ada di sana. Lalu mereka pun melihat Irma sedang terdiam di ujung jalan. Nisa mengajak Irma untuk bergabung bersama mereka karena ia butuh bantuannya untuk mencari Aan. Yang ternyata Nisa punya rencana untuk menemukan Aan lagi. Ia yakin dengan petunjuk dari Irma serta adanya
makam dari anak Wewe Gombel ini, maka ia dapat menemukan Aan kembali. Poppy, Tama, serta Irma pun akan selalu berusaha untuk membantu Nisa. Dan cerita pun kemudian akan berlanjut di film keduanya. Film pun ditutup dengan anak-anak yang masih main di waktu maghrib. Seorang anak menatap pohon besar tua tempat sarangnya Wewe Gombel. Lalu, ada tangan mengerikan memegang bahu anak itu. Dan film pun berakhir.